para pelaku pasar ini menantikan momen window dressing. Apakah Anda melihat window dressing akan dapat dijumpa juga oleh para pelaku pasar di akhir tahun 2023 ini, Pak Rudi? Kalau secara IHSG sama LQ45 sudah terjadi dalam artian posisi sekarang sudah lebih tinggi daripada akhir November yang lalu. Window dressing itu kan adalah fenomena di mana bulan Desember harganya naik. Cuma mungkin kenaikannya itu mungkin terkonsentrasi pada grup saham tertentu sehingga saham-saham blue chip yang lain ada juga mengalami kenaikan tapi secara umum masih flat atau mungkin malah cenderung sedikit melemah. Nah, jadi berdasarkan itu secara teknis ya dalam artian angkanya mungkin bisa disebut kita mengalami window dressing. Tapi kalau untuk kinerja reksadana secara umum, apalagi yang mungkin tidak banyak berinvestasi di grup yang sekarang grup Barito yang sekarang sedang naik itu, mungkin bulan Desember ini performance-nya antara flat atau mungkin bisa saja agak negatif. Oke, baik. Tapi secara keseluruhan begitu Pak Rudi, sebetulnya andai Anda melihat begitu ada kenaikan ataupun ada momen window dressing, sebetulnya apakah memang para pelaku pasar juga bisa atau masih bisa untuk memanfaatkan momen ini untuk mengambil cuan karena memang untuk harinya untuk hingga akhir tahun 2023 ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Kalau secara efektif ya, waktu kerjanya cuma sampai minggu ini. Minggu depan itu sudah banyak yang cuti libur sehingga transaksinya itu sudah sangat berkurang. Dan kalaupun pada waktu itu ada kenaikan harga atau penurunan harga, biasanya itu ibaratnya volumenya sedikit. Jadi belum tentu harga yang sebenarnya. Bisa aja terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Nah, jadi kalau dari sisi manajer investasi, dalam hal kami memilih menjual saham, eh, pertimbangannya bisa karena harga sahamnya sudah naik, naiknya mencapai target yang kita tetapkan, atau di satu sisi valuasinya sudah mahal gitu. Nah, window dressing itu kan bulan Desember harga naik. Katakan naik pun ya tidak akan sampai membuat harga saham valuasinya menjadi mahal kecuali naiknya puluhan ratusan persen gitu. Jadi kalau dari sisi reksadana, kami tidak secara spesifik seperti beli saham di awal November jualnya awal Desember jualnya di akhir, enggak sih. Kami tetap buy and hold sambil menunggu valuasinya sudah tinggi seperti itu aja. Jadi kami tidak spesifik bulan Desember ini beli saham tertentu dan jual di akhir tahun, tidak. Oke, baik. Selain itu, selain momen window dressing, tentunya ada juga momentum Santa Claus Rally. Apakah Anda juga melihat ada momen Santa Claus Rally di jelang Natal di tahun 2023 ini, Pak Rudi? Kalau untuk Santa Claus Rally itu, mohon maaf saya nggak terlalu mengikuti ya, tapi mungkin kurang lebih kan seperti kenaikan juga menjelang bulan Desember seperti itu ya. Tadi itu saya katakan, hari kerja yang efektif itu mungkin cuma sampai minggu ini. Minggu depan sudah kurang efektif. Dan manajer investasi dalam membeli saham kan pertimbangannya bukan dalam beberapa hari saja. Kita lebih melihatnya jangka menengah panjang. Nah, jadi kalau Santa Claus Rally apakah akan naik? Saya terus terang juga belum pernah meneliti apakah itu suatu fenomena yang sama dengan window dressing di bulan Desember, karena banyak istilah-istilah kalau di Indonesia yang cukup konsisten hanya window dressing karena tingkat akurasinya di atas 90%. Jadi artinya selama 20 tahun terakhir 90% itu bulan Desember harganya naik. Oke, Anda menelisiknya atau menganalisanya jangka menengah dan juga jangka panjang di reksadana sebetulnya di tahun 2024 nanti sektor apa yang kira-kira juga masih menarik untuk dicermati dan akan mendulang cuan cukup besar di tahun 2024 nanti, Pak Rudi? Kalau untuk jenis reksadana, kami melihat reksadana fixed income yang berinvestasi baik di obligasi negara ataupun obligasi korporasi. Apabila tren penurunan suku bunganya terjadi, itu akan diuntungkan. Cuman ya perlu saya sampaikan juga, kadang-kadang sebelum penurunan suku bunga terjadi, harganya sudah naik cukup tinggi. Jadi dalam melakukan investasi, kalau kita terlalu short term, masih bisa ada volatilitas. Nah, kalau untuk reksadana saham, eh, tahun depan itu memang target IHSG di panen aset kami memperkirakan di level wajar 8.100. Kalau saya perhatikan di luaran juga perkiraannya mendekati level tersebut. Nah, tapi di satu sisi orang juga bertanya-tanya, kira-kira sentimen penggeraknya apa? Apakah harga komoditas? Harga komoditas turun cukup banyak tahun ini. Jadi yang menjadi headline di 2022
itu sudah tidak lagi di 2023 ini. 2024 belum tentu juga harga komoditas akan bangkit mengingat perekonomian global itu masih cukup lesu. Nah, eh, kalau kita lihat karena tidak ada sentimen yang terlalu jelas, biasanya kenaikannya itu terkonsentrasi pada sektor perbankan. Jadi kalau dilihat di fund factor reksadana saham yang kami kelola, alokasi paling banyak saat ini ada di sektor perbankan. Karena kalau perekonomian tumbuh, yang diuntungkan pertama kali biasanya sektor perbankan. Kalau sektor-sektor lainnya, kami belum melihat ada satu yang seperti akan positif gitu loh. Kalau dulu misalnya pada saat COVID mungkin yang rumah sakit diuntungkan. Nah, kalau harga komoditas sektor energi diuntungkan. Nah, 2024 kami belum melihat ada satu tren khusus sehingga untuk saat ini kami melihat perbankan masih sektor yang utama. Oke, sektor perbankan masih jadi jagoan begitu ya menurut pandangan Anda di tahun 2024 nanti. Anda bisa dilihat begitu di sektor perbankan ini karena perbankan juga dibagi oleh beberapa kategori. Ada perbankan digital dan juga perbankan konvensional atau big caps. Anda melihatnya yang manakah yang lebih prospektif dari hal ini? Perbankan digital itu kan cuma istilah yang ada tahun 2001 atau 2020 ya, waktu teknologi sedang trending. Sekarang kan sudah tidak ada lagi istilah bank digital. Eh, Kalau kami baginya mungkin 4 bank besar sama bank yang di luar 4 bank besar. Kalau untuk kemampuan mencetak laba dan menghasilkan pertumbuhan laba itu, kami melihat masih 4 bank besar itu belum tergantikan. Jadi kemampuan daripada 4 big bank di Indonesia dalam menghasilkan pertumbuhan laba itu sangat luar biasa. Kondisi pasca pandemi, setelah pandemi kan banyak sektor kan masih naik turun. Bank itu sudah bisa mencetak pertumbuhan laba berturut-turut sampai dengan sekarang. Bahkan rekor labanya itu sudah mengalahkan laba-laba sebelum tingkat keuntungan sebelum pandemi. Nah, kalau di luar 4 bank tersebut, mungkin lebih ke valuasinya. Kemampuan mereka mencetak laba itu juga bagus, tapi tidak sebaik 4 bank utama. Tapi secara valuasi ya ada yang sangat murah sih. Jadi kami bisa mengambil kesempatan di situ.